حبك ربي إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب إن في جوفي كتاب. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, maka permasalahan hidup semakin kompleks. Tak terkecuali problematika pendidikan putra-putri bangsa Indonesia, yang mana merekalah yang akan menjadi penerus kita yang akan mendatang. Namun, sangat disayangkan, pola pendidikan yang kebanyakan ada di Indonesia guna mendidik putra-putri bangsa kita belum bisa sepenuhnya mengantarkan mereka menjadi orang yang bertakwa dan memiliki budi pekerti yang baik. Justru sebaliknya, terjadi di luar sana banyak sekali kemerosotan akhlak, para pelajar merokok, seks bebas, melawan kepada guru, narkoba, durhaka kepada orang tua, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana kita menyikapi ini semua, ayah bunda? Kita semua harus sadar bahwa pendidikan anak adalah murni tanggung jawab orang tua masing-masing, dan sekolah atau lembaga pendidikan hanyalah jembatan untuk membantu orang tua mendidik anak. Salah satu alternatif untuk melengkapi pendidikan untuk anak-anak kita adalah memasukkan mereka ke pesantren. Nah, salah satu pesantren yang ada di Payakumbuh adalah pesantren Cahaya Islam. Di sini para santri dididik untuk terbiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, baik dalam hal ibadah, belajar, pembiasaan akhlak saleh maupun kegiatan lapangan lainnya. Di sini santri akan diajarkan Al-Quran. Di antaranya adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, mentalkinkan kepada mereka 2-3 baris ayat setiap harinya, mengajarkan kepada santri untuk memahami Al-Quran dengan menerjemahkan perkata setiap harinya 2-3 baris, kemudian menyetorkan hafalannya. Belum selesai sampai di situ. Setelah 3 rangkaian tersebut, para santri di kelas akan menuliskan ayat yang subuh tadi diajarkan dengan tidak melihat mushaf yang kita sebut dengan kitabatul Quran. Kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan menelaah bahasa Al-Quran. Para santri hanya dibebani kurikulum tahfiz per tahunnya sebanyak 1 juz Al-Quran saja. Namun alhamdulillah setiap tahunnya ada beberapa justru melebihi dari batas minimal tersebut. Bahkan sampai yang terbanyak ada sampai 12 juz Al-Quran yang telah diwisuda. Di sini juga santri akan dibekali dengan pelaksanaan 10 rangkaian ibadah praktek yang dilakukan 2 per semester, yaitu pertama wudu. Persantri akan diajarkan oleh ustadznya bagaimana cara berwudu yang sempurna sesuai dengan yang telah Nabi SAW ajarkan, kemudian langsung dipraktekkan oleh masing-masing santri. Yang kedua yaitu tata cara sholat. Para santri akan diajarkan oleh ustadznya bagaimana tata cara sholat yang benar dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kemudian penyelenggaraan jenazah. Di sini para santri juga akan dibekali dan mempraktekkan langsung bagaimana mereka bersikap ketika ada orang yang meninggal di sekitarnya. Dimulai dari sebelum meninggal, yakni ketika sakaratul maut, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan sampai membawa jenazah tersebut masuk ke liang lahat. Dan kita tidak menggunakan media boneka atau sejenisnya. Justru kita menggunakan manusia sungguhan. Ada santri yang berpura-pura meninggal. Kemudian yang keempat, sholat Jumat. Para santri akan diajarkan oleh ustadznya bagaimana tata cara sholat Jumat yang benar, dari mulai cara-cara khutbah sampai selesai sholat. Kemudian yang kelima, penyelenggaraan kurban. Sudah menjadi agenda tahunan pesantren Cahaya Islam selalu menyelenggarakan kurban mandiri di pesantren. Peserta kurbannya adalah orang tua santri, terutama kelas 8 dan kelas 11.
dan dibolehkan untuk orang tua kelas yang lain yang ingin ikut berpartisipasi berkurban, dan anak yang akan menyembelih untuk orang tuanya nanti. Para santri diajarkan langsung praktek bagaimana menyembelih yang benar, apa saja adab-adabnya, bagaimana cara menguliti, bagaimana cara mencincang daging sampai memasukkannya ke dalam kantong plastik untuk didistribusikan. Kemudian yang keenam, manasik haji. Para santri akan dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai jenis-jenis haji, cara umroh, cara manasik haji, dan larangan-larangannya apa saja. Para santri akan mempraktekkan ini dari mulai menginap di Mina, wukuf di Arafah, lanjut menginap di Muzdalifah, kemudian membawa kerikil untuk ramil jumrah, tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah salat khusuf atau gerhana. Di sini santri diajarkan bagaimana cara salat khusuf. Kemudian yang kedelapan, salat Id. Para santri juga di sini akan diajarkan bagaimana khutbah Id, salat Id, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, salat khauf atau salat dalam keadaan genting. Para santri akan diajarkan bagaimana itu salat khauf, dan diajarkan juga bagaimana apabila musuh berada di arah kiblat dengan membagi saf menjadi dua bagian. Kemudian yang terakhir, salat istisqa. Salat ini dilakukan ketika suatu daerah ditimpa dengan kekeringan dan musim paceklik. Maka pada salat ini intinya masyarakat diminta untuk taubat dari segala maksiat dan meminta hujan yang berkah turun dari langit. Itu tadi yang berkaitan dengan indoor. Adapun di antara program-program outdoor Cahaya Islam antara lain للدين عز والكرم من الدماء والكرم من الدماء عزمنا عزم الأباء لا نبالي بالطغاة نكره الظلم ونأبى فيها الضحكة معسولة داعبها بكل أشجانه فيها الفرحة معهودة فيها الضحكة معسولة عليك كل ألحانك ردد كلمة منشودة عيد مبارك بالحانك خلي العيد بحلولة فرحة وسامر خلانك فرحة وسامر خلانك والعيد شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا دامت مسك يا اخوي قوم واركب جوادك واستبق وشل نفسك لا ميادين القتال العز في ساحل الجهاد يلا دحق لا تقول أهلي وربعي والعيال يا أخوي قوم واركب جوادك واستبق شل نفسك لا ميادين القتال العز في ساحل الجهاد يلا دحق لا تقول أهلي وربعي والعيال يا أخوي قوم واركب جوادك واستبق شل نفسك لا ميادين القتال العز في ساحل الجهاد يلا دحق لا تقول أهلي وربعي والعيال يا أخوي قوم واركب جوادك واستبق شل نفسك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Long March yang dibuat oleh pesantren Cahaya Islam ini adalah program yang unik. Tidak banyak lembaga pendidikan yang menjadikan ini sebagai sebuah program yang rutin. Program ini luar biasa dikarenakan apa? Karena para peserta nanti akan mencoba berjalan kaki lebih daripada 100 km siang dan malam. Mereka akan menjumpai begitu banyak hal. يا أخوي قوم واركب جوادك واستبق وشل نفسك لا ميادين القتال العز في ساحل الجهاد يلا دحق
لا تقول أهلي وربعي والعيال، يا أخوي قوم واركب جوادك واستبق، شل نفسك لا ميادين القتال، العز في ساح الجهاد يلا دحق. لا تقول أهلي وربعي والعيال، يا أخوي قوم واركب جوادك واستبق، شل نفسك لا ميادين القتال، العز في ساح الجهاد يلا دحق. لا تقول أهلي وربعي والعيال، يا أخوي قوم واركب جوادك واستبق، شل